If you like our videos, make sure to like, comment, share, and subscribe. Kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Muldoko. Muldoko terlihat sebagai aktor utama kudeta AHY, namun sebenarnya SBY adalah tokoh di balik peristiwa kudeta anaknya sendiri. Kudeta Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dari singgasana Partai Demokrat menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Muldoko didapuk sebagai aktor protagonis oleh sutradara, penyelenggara Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat diantaranya Marzuki Ali, Hengki Luntungan, Joni Allen Marbun, Darmizal, dan sejumlah tokoh-tokoh lain. Praktis, semua mata tertuju pada sosok Muldoko sebagai aktor utama kudeta AHY, padahal situasi kudeta ini diciptakan sendiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanpa ia sadari. AHY merupakan seorang prajurit yang berprestasi, terbukti pria kelahiran tanggal 10 Agustus tahun 1978 tersebut, mampu meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa, sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000. Prestasi akademiknya juga sangat luar biasa, tercatat ia memiliki 3 gelar akademik yang diterimanya, dari Nanyang Technological University, Harvard University, dan Webster University. Setelah lulus dari Akmil, tahun 2001 AHY mengikuti Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri, dan kursus Combat Intel. Kemudian, ia bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Tahun 2002, AHY yang menjabat sebagai Komandan Peleton, di Batalion Infanteri Lintas Udara 305, Tengkorak ditugaskan di Aceh, dalam rangka pemulihan keamanan yang penuh risiko. AHY juga pernah ditugaskan dalam operasi perdamaian PBB di Lebanon, pada tahun 2006. Jabatan terakhirnya ialah Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203, Arya Kemuning, dengan pangkat Mayor. Pencapaian-pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa AHY adalah seorang prajurit yang brilian, alih-alih hanya mengandalkan nama besar ayahnya. Namun naasnya, ia harus legowo mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, demi memenuhi keinginan sang ayah, SBY. Presiden Republik Indonesia ke-6 itu, sangat menginginkan AHY mengikuti jejaknya sebagai seorang politisi. Kontestasi pertama bagi AHY di panggung politik adalah Pilkada DKI tahun 2017, di mana ia diusung oleh 4 partai politik, yakni Demokrat, PPP, PKB, dan PAN. Sayang seribu sayang, putra mahkota Cikeas ini gagal memenangi pertarungan, dan bahkan meraih suara terendah di antara kandidat yang lain. Alhasil, saat itu perjudian SBY menarik AHY dari militer adalah keputusan yang salah. Tak patah arang, SBY yang terkenal sebagai ahli strategi politik, berupaya sekeras mungkin agar putranya memiliki jabatan publik. Bak gayung bersambut, momentum Pilpres 2019 menjadi panggung kedua bagi AHY. Demokrat yang saat itu tidak memiliki daya tawar untuk menjadi panglima koalisi, karena perolehan suaranya jauh di bawah Gerindra, maka mau tidak mau diambil keputusan merapat ke kubu Prabowo yang kala itu belum memutuskan siapa cawapresnya. Alih-alih mendampingi Prabowo, AHY justru ditikung oleh Sandiaga Uno, yang ditengarai oleh salah satu politisi Partai Demokrat, Andi Arief, memberikan mahar kepada Prabowo, sekaligus menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus. Peristiwa Jenderal Kardus tersebut nampaknya ingin segera dilupakan oleh SBY, yang lagi-lagi selalu berupaya menggendong AHY dalam mewujudkan ambisinya. Ya, tentu saja ambisi SBY, bukan ambisi AHY. Upaya pertama yang dilakukan oleh SBY adalah menjadikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres 5 di JCC Senayan tahun 2020. Belum genap setahun menjabat, posisi AHY digoyang oleh kader dan mantan kader Demokrat, yang meminta bantuan pihak luar dalam upaya pencongkelan AHY, dari posisi Ketua Umum Partai. Muldoko, yang kini menjabat sebagai Kepala KSP Kantor Staf Presiden, akhirnya mampu menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. SBY dibuat geram, hingga muncul pernyataan bahwa ia menyesal telah memberi banyak jabatan, kepercayaan kepada Muldoko, saat masih menjabat sebagai presiden. Pernyataan lain yang tak kalah sensasional adalah SBY menyebut Muldoko sebagai pembohong, tidak berjiwa ksatria, hingga pembunuh bertangan dingin. SBY tentu sangat murka kepada Muldoko, karena manuvernya demi menyingkirkan AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, meski begitu SBY seharusnya sadar, bahwa dikudetanya AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat sejatinya bukan ulah Muldoko, namun karena keputusannya sendiri.
Jika saja pada saat itu, SBY tidak menarik AHY dari militer demi ambisi dan obsesinya, sudah pasti kini AHY tetap menjadi seorang prajurit hebat yang berprestasi, bahkan mungkin mampu menjadi seorang Panglima TNI di kemudian hari, dan tidak akan pernah mengalami peristiwa kudeta seperti saat ini. Jadi, siapa yang salah atas terancamnya karir seorang AHY? SBY atau Muldoko? Lantas, siapa aktor utama kudeta AHY dari Partai Demokrat? SBY atau Muldoko?